wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Safitri. Saya merupakan guru biologi di SMAN 9 Garut yang terletak di Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Lab yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 45047. Di sini saya akan memberikan gambaran umum mengenai manajemen laboratorium berbasis aplikasi. Manajemen laboratorium berbasis aplikasi ini dibuat bertujuan untuk membantu pengelola laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut dengan komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini memiliki syarat, yaitu komputer-komputer baik komputer master atau server harus terhubung satu sama lain dengan komputer klien, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Adapun aplikasi yang akan kita gunakan dalam manajemen laboratorium ini adalah aplikasi Feyon. Feyon memiliki beberapa fitur, diantaranya satu, fitur monitoring. Fitur monitoring ini bisa memberikan gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar dari komputer-komputer klien secara gambaran mini. Kemudian fitur kedua ada fitur full screen demo atau Windows demo, di mana pada fitur ini kita dapat menggunakan untuk mode demonstrasi, mode demo untuk memulai presentasi. Kemudian ada fitur ketiga yaitu fitur lock, di mana semua perangkat dari komputer klien akan terkunci. Komputer kemudian tidak lagi bisa digunakan oleh siswa atau oleh klien. Kemudian ada fitur berikutnya yaitu fitur keempat ada remote view atau remote control, di mana kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer klien secara detail atau mengintervensi diri pada komputer klien. Fitur berikutnya yaitu fitur power on, reboot, dan power down, di mana pada fitur ini kita dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Dan terakhir ada fitur text message, yaitu fitur untuk mengirim pesan teks ke individu atau ke semua peserta kursus atau komputer klien. Mungkin sekian gambaran umum tentang aplikasi Feyon. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dari aplikasi Feyon. Nah, sebelum kita mendownload aplikasi Feyon, kita alangkah baiknya mengetahui dulu spek komputer yang akan kita gunakan, baik komputer yang akan dijadikan komputer master ataupun komputer yang akan dijadikan komputer klien. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah klik folder, kemudian di sini ada menu di PC ya, diklik kanan, kemudian klik properties. Nah, berikut muncul dari spesifikasi laptop atau komputer yang akan kita gunakan, baik dari sebagai master maupun sebagai klien. Di sini kita bisa lihat nama device-nya apa. Untuk laptop ini namanya Mega 2103. Kemudian kita bisa melihat tipe sistemnya yaitu 64 dan kita bisa melihat spesifikasi dari Windows-nya adalah
Windows 11. Nah, jika sudah mengetahui spesifikasi dari perangkat yang akan kita gunakan, baik sebagai master maupun sebagai klien, maka selanjutnya kita akan mendownload aplikasi Feonnya dengan memasukkan alamat feon.io /in/download. Nah, garis miring nanti muncul download Feon. Di sini ada pilihan Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Nah, ini untuk Windows Windows 10 ke atas. Nah, kalau untuk Windows 10 ke bawah kita bisa mengklik GitHub ya. Nanti ada muncul pilihan-pilihan Windows 10 ke bawah. Nah, karena laptop atau komputer ini menggunakan Windows 11 dan operating sistemnya 64, maka kita klik Windows 64 bit untuk mendownload aplikasi Feonnya. Nah, berikutnya jika sudah terdownload, kita lakukan instalasi. Instalasi Feon ya. Di sini karena Feonnya sudah di install, nanti next. Nah, kemudian sampai finish ya, diklik sampai finish. Nah, karena di sini sudah terinstall, maka kita akan langsung buka Feonnya. Klik gambar jendela dan buka Feon Monster. Nah, ini fitur-fitur aplikasi dari Feon. Ada apa saja? Yang pertama, kita memiliki fitur gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar klien dalam gambar mini ya ini. Kemudian ada fitur lain yaitu fitur full screen demo atau Windows demo. Nah, pada mode full screen kita bisa menggunakan mode ini untuk mode demonstrasi untuk memulai presentasi. Kemudian ada juga fitur lock. Nah, ini yang ketiga ya. Fitur ini memuat semua perangkat masukan di komputer siswa terkunci. Komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Jadi untuk mengunci komputer klien ya. Kemudian ada fitur berikutnya yaitu remote view dan remote control. Kita juga untuk fitur ini bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi komputer klien. Kemudian berikutnya ada fitur power on, reboot, dan power down. Nah, fitur ini supaya kita bisa menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer klien dari jarak jauh. Berikutnya ada fitur text message ya. Fitur ini adalah fitur untuk mengirimkan pesan teks ke individu atau semua peserta khusus. Nah, baik di sini berikutnya saya akan melakukan demo untuk mengkonfigurasi komputer master supaya bisa memonitoring komputer siswa atau komputer klien. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini posisinya saya sudah selesai menginstal ya. Kemudian kita buka Feon konfiguratornya. Nah, buka fitur general. Nah, di sini ada authentication.
metodenya untuk laptop master kita harus mengganti yang tadinya logon authentication menjadi key file authentication. Nah, berikutnya setelah klik fitur authentication key, kemudian kita create dulu key pair-nya, masukkan nama kita karena nama Mega itu ada 2 dan saya sudah memakai nama kedua saya pada praktek sebelumnya, maka sekarang saya masukkan nama pertamanya, klik OK, nanti muncul ada nama Mega dengan tipe private dan publik. Nah, kemudian berikutnya sebelum kita mengekspor, kita klik dulu location and komputernya, besar, tambahkan dulu nama lab dengan mengklik 2 kali new locationnya, labnya Mega, lab Mega, kemudian kita tambahkan komputer yang akan komputer klien yang akan kita monitoring. Itu komputer, di sini komputer suami saya ya, dengan host address-nya juga dimasukkan sama dengan namanya MSI. Supaya lebih mudah, kita bisa mengcopy paste nama host address-nya dari nama. Nah, kalau sudah begini, kita apply. Oke, kita cek sekali lagi dari fitur general, metodenya udah key file authentication, kemudian authentication key-nya sudah ada private dan publik, kemudian location komputernya ada lab Mega ya, baru di sini. Nah, berikutnya kita akan mengekspor key authentication-nya ke komputer klien dengan cara klik Mega Public. Nah, klik export key, simpan key di fitur download atau dokumen, boleh save. Kemudian kita ekspor ke komputer kliennya, bisa menggunakan flash disk maupun kita bisa menggunakan WhatsApp ya. Oke, di sini saya mau menggunakan WhatsApp web supaya lebih mudah memindahkan file authentication-nya. Nah, kita pilih dan dikirim ke suami. Berikutnya kita akan buka di komputer klien dan lakukan configuration-nya atau Xeon configuration-nya sama dengan komputer master, yaitu dengan mengklik general, metodenya harus sama, key file authentication, kemudian authentication-nya nanti diimport ya, kalau barusan kita diekspor, kalau nanti dari komputer kliennya diimport ya. Masukkan, jika sudah sama, memasukkan nama labnya, kemudian jangan lupa di apply ya. Kita mengkonfigurasi komputer master maupun komputer klien. Berikutnya kita kembali ke aplikasi Xeon-nya. Nanti muncul di sini ada 2 lab, yang pertama lab Mega dan yang kedua lab Savitri. Nah, barusan yang terakhir yang saya konfigurasi adalah lab Mega. Nah, nanti muncul ya, ini komputer kliennya, kita klik. Nah, karena kebetulan suami saya sedang on juga ya, sedang membuka Dapodik. Di sini kita coba fitur dari
remote controlnya. Coba. Nampaknya jaringan ya, wifi-nya lambat. Oke, terkendala jaringan lambat. Kita coba fitur lain. Kita coba fitur mengirim pesan ya, text message. Oke. Kita buka. Nah, nanti ada message from teacher katanya. Tolong buka YouTube. Oke, ya kita bisa mengirim pesan ke semua komputer klien, baik private hanya beberapa ataupun seragam ke semuanya, itu melalui fitur Peon ya. Mungkin sekian yang dapat saya demo yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.